termasuk dari segi perekonomian apa yang Bapak bangun ketika itu? Apa sih yang perlu dilakukan oleh Jawa Timur ini? RT RW ini sebuah acuan atau panduan. Ketika sudah ada RT RW sebagai perda peraturan daerah, ini produk hukum ya Mbak ya. Ini ada apa? Tapi ternyata kok masih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo pemirsa ABTV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada saat ini saya, Syifa Mutia, dapat membersamai Anda sekalian dalam podcast kesayangan kita, ABTV in Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Baik para pemirsa, dimanapun Anda berada, berbicara tentang suatu wilayah, tentu tidak akan atau justru tidak akan lepas dari namanya rencana tata ruang wilayah atau RT RW. Mengapa demikian? Karena RT RW diibaratkan ini merupakan nadi dari sebuah pembangunan daerah. Nah, ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan bagaimana arah pembangunan suatu daerah. Semua sektor ekonomi kemudian harus direncanakan baik melalui dokumen ini. RT RW bukan sekedar lembaran dokumen teknis, tapi juga kontrol sosial tentang bagaimana sebuah wilayah akan tumbuh, diarahkan dan dilindungi. Tanpa RT RW yang sah dan dijadikan dan dijalankan, pembangunan akan berjalan seperti improvisasi, tanpa arah, tanpa skenario, sehingga berjalan tanpa tujuan yang pasti dan jelas. Nah, untuk itu pada saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pakarnya, oleh ahlinya. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu tentang fokusnya adalah pembangunan. Nah, pada saat ini salah satu fokusnya yang akan kita bahas adalah pembangunan dan tata ruang. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Andes Haji Satip MSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Haji bertemu lagi. Sebelumnya sudah ketemu ya? Sudah Pak ya? Tapi di luar tadi. Hanya bincang-bincang tipis ya Pak. Siap, ya? Bagaimana Bapak kabarnya? Tadi saya lupa belum tanya kabar Bapak. Alhamdulillah kabarnya baik. Baik ya Pak ya. Mudah-mudahan Mbak Syifa juga selalu kondisi baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Agenda padat merayap Pak? Sudah menjadi sebuah kewajiban yang harus kami lakukan. Ya, kalau kita anggap itu sebagai amanah ya enggak begitu padat lah. Oh gitu ya. Konsekuensi. Jadi ibaratnya kayak bekerja sambil main gitu, sambil jalan-jalan gitu ya Pak ya? Ya, yang hiburan. Jelas dengan usia saya yang sudah seperti ini ya, kita pakai enjoy aja lah kerjaan. Sehingga ketika kita bekerja mengemban amanah masyarakat itu tidak menjadi beban. Akhirnya justru di sini menjadi sebuah refreshing bagi kami yang selama ini tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, sekarang bersentuhan dengan masyarakat. Nah, ini satu momen atau satu kondisi yang akhirnya saya anggap ini sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga tidak menjadi beban. Justru ini menjadi sebuah tantangan bagi saya. Gitu. Tapi terlihat kok Pak, dari pertama kali kita bertemu tadi, Bapak wajahnya selalu sumringah. Amin. Ini ketika saya cari-cari tahu nggih Pak, berbicara siapa sih sosok Bapak Pak Haji Satip ini? Nah, ternyata Bapak berangkat langsung dari DPRD Provinsi. Dan itu 2 periode sekarang ya Pak? Iya, alhamdulillah dipercaya masyarakat. Terus katanya nih Pak ya, dengar-dengar ini menarik Pak. Bapak pertama kali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi dan kemudian saat itu juga langsung terpilih ya Pak ya? Alhamdulillah seperti itu Mbak Syifa. Gitu ya. Boleh nih Pak kayaknya bagi tips, siapa tahu saya nanti nyalon juga jadi DPR. Monggo silakan. Motor-motor bercanda gimana nih Pak perjalanannya jadi gini, sebelum jadi ini? Sebenarnya kalau kita bicara
kaitan dengan politik, saya itu mulai di mahasiswa memang sudah terjun di dunia politik lewat organisasi ekstra. Kemudian lulus, kita masih ada di salah satu partai besar. Di situ mungkin karena saya baru lulus ya, saya di partai besar tersebut, sehingga idealisme saya itu membara gitu ya Pak ya? Anak muda. Gitu Ketika kita tabrakan dengan realita yang ada, nah di situ akhirnya kita mulai terbiasa. Oh ternyata seperti ini politik praktis. Nah, gitu loh. Nah dari situ saya menerjemahkan politik itu gini, Mbak Siva. Ketika kita politik, di situ adalah sebagai wadah perjuangan. Bagaimana seperti yang ada di semua partai politik, pasti ujung-ujungnya adalah memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang menjadi pegangan saya. Nah, dari situ kebetulan kok saya kurang pas dengan partai waktu itu gitu loh. Katanya untuk perjuangan masyarakat gitu-gitu, tapi kok realita lapan seperti ini mungkin ini tadi banyak kok masih Pak, terbawa gitu. Ketika saya masih mahasiswa tadi, karena masih masa transisi. Lah dari situlah akhirnya saya off sejalan dengan saya berkeluarga. Lah ketika saya berkeluarga, di sini ada satu persimpangan jalan yang harus saya pilih. Saya harus memilih dunia politik dengan kondisi ekonomi saya yang masih belum mampu menghidupi keluarga, atau saya harus lewat jalur lain. Saya lewat jalan kaitannya dengan ekonomi untuk kepentingan keluarga. Ini pilihan yang sama-sama sulit karena saya di politik sudah mulai mahasiswa. Nah dari situlah saya harus mengambil sikap karena politik itu pilihan, hidup juga pilihan. Akhirnya saya milih jalur ekonomi dulu. Akhirnya gini, ketika ekonomi saya masih belum survive untuk kepentingan keluarga, saya tidak berani di politik. Saya takut, Mbak Siva. Saya itu orangnya penakut. Takut udah kalau jadi nanti DPR, ketika Pak. jadi saya menjual nama masyarakat gitu loh. Benar. Gitu. Jadi saya khawatir nanti demi rakyat, demi masyarakat, tapi ternyata apa yang saya lakukan ternyata tidak seperti itu. Nah ini yang saya takutkan. Akhirnya saya di dunia ekonomi dulu. Alhamdulillah Allah sudah menunjukkan jalan di dunia ekonomi saya. Ya kecil-kecil saya bisa menghidupi keluarga saya. Baru saya ke politik lagi, ya seperti itu. Sehingga di situ saya menemui sebuah kenikmatan di politik. Saya menjadi ketua partai. Luar biasa. Kemudian partai yang saya pimpin itu alhamdulillah Partai Gerindra. Saya ditunjuk menjadi ketua DPC tahun 2013, 2014 pemilu. Saya tidak nyalon, saya hanya memimpin partainya dari 3 kursi menjadi 9 kursi. Di Jember sebagai pemenang. Luar biasa. Seperti itu. Tapi itu Bapak tidak masuk dalamnya? Nah. Baru kemudian 2019 setelah tahu dinamika yang ada di pemerintahan, kaitannya eksekutif legislatif, akhirnya saya harus mencalonkan diri. Nah dari situ akhirnya saya nyalon di DPR provinsi. Alhamdulillah diberi kepercayaan oleh masyarakat dan jadi. Luar seperti biasa. Itu ceritanya Mbak Siva. Tapi berarti memang dari masih organisasi itu Bapak sudah ada keinginan nih, saya besok pengen jadi DPRD. Nggak ada. Oh nggak ada. Saya nggak punya cita-cita untuk jadi DPR. Nggak ada. Gitu. Justru cita-cita saya itu dulu kepingin jadi pegawai negeri malahan. Oh gitu Pak? Iya. Terus tapi kenapa ternyata motivasinya? Kenapa jalan beralih? menentukan lain. Oh gitu ya Pak. Iya baik. Iya ini yang kita jalani. Oh nggih, luar biasa sekali Pak ya berangkat dari situ. Untuk dari segi perekonomian apa yang Bapak bangun ketika itu? Dan motivasi Bapak untuk jadi DPR? Saya kebetulan waktu itu saya menggelutinya awal dari dunia kontraktor. Oh kontraktor, oke. Sampai mimpin salah satu asosiasi. Oh iya. Jadi cukup lama di situ, kemudian di organisasi ekonomi yang lebih besar lagi, di Kadin. Kemudian sejalan dengan anak saya sudah lulus, saya kalau di politik, akhirnya ternyata di politik itu tidak bisa kita pakai sampingan. Kita harus betul-betul serius kalau kita memang ingin memperjuangkan seperti apa yang ada di dalam cita-cita partai tadi.
berserius. Nah, dari situlah akhirnya ketika saya terpilih jadi DPR, ya otomatis kontraktor saya berhentikan, saya bubarkan semua perusahaan saya. Wow. Tinggal usaha yang di luar kontraktor. Tinggal itulah sekarang saya full di dunia politik, untuk dunia usaha sudah ditangani anak saya. Luar biasa, keren sekali ya Pak ya. Tadi padahal mulainya dari jenjang kuliah itu sudah mulai dari politik Pak ya. Organisasi, kemudian sekarang Bapak diam-diam kemudian menjadi politik. Nah saya diam-diam kadang pengennya jadi gubernur tapi gimana langkahnya gitu Pak. Nggak bercanda Pak. Setiap manusia punya kesempatan. Gitu Pak, enggak Pak. Yang penting sekarang hanya bercanda tergantung niatan. Lepas dari bercanda atau tidak, ruang kita itu kan negara demokrasi toh. Iya, nah, Pak, dari situ maka setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Oh, iya, seperti itu. Kok, tinggal kita niat mendak gitu aja. Iya, enggak Pak. Baik Bapak, ini kita berbicara masalah RT RW ya Pak ya, rencana tata ruang wilayah. Betul. Nah, Bapak yang sebagai seorang komisi D di pembangunan, nah gimana sih Pak kata RT RW sendiri itu seperti apa? RT RW sendiri itu seperti apa? Jadi ini juga ada keterlanjutan ya dari apa yang mendorong saya menjadi anggota DPR itu, salah satunya karena sebuah kondisi geografis, kondisi demografi, kondisi sumber daya alam di dunia yang sangat melimpah. Terus kemudian kita melihat dengan negara lain di mana kemerdekaan kita itu mulai 1945, negara lain setelah kita, tapi kondisi perekonomian lebih maju. Dari situlah akhirnya menjadi juga bahan pemikiran bagi saya. Nah, dari situ apa sih yang salah di Indonesia itu? Kita bicara, enggak usah Indonesia, kita bicara cukup kecil, Jawa Timur. Apa sih yang perlu dilakukan oleh Jawa Timur ini dalam rangka mengejar seperti daerah-daerah atau negara lain? Nah, dari situ akhirnya sebagian kita menemukan salah satunya adalah kaitannya dengan penataan ruang wilayah, suatu daerah, baik itu kabupaten, kota atau provinsi. Nah, dari situ ternyata akhirnya kita mempunyai sebuah inspirasi atau mempunyai sebuah gagasan dengan melihat kondisi alam yang ada yang kita miliki di Jawa Timur, di mana di Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten kota. Di semua wilayah mempunyai potensinya masing-masing, dan setiap kabupaten kota itu juga harus punya RT RW dalam rangka mengeksplor sumber daya alam, sumber daya manusianya di wilayah tersebut. Tapi selama ini kok kenapa tingkat pertumbuhan kita kok masih seperti ini? Itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang disparitas antar daerah cukup tinggi. Nah, dari sini akhirnya saya gini, apa sih yang salah? Ternyata di wilayah kita seperti di Jawa Timur ini kita punya RT RW. Kalau tidak salah RT RW yang saya tahu itu yang pertama itu nomor 5 2012 atau berapa gitu. Kemudian direvisi beberapa tahun yang lalu, nggak salah tahun 2023. Nah, ini kan bagi saya gini. RT RW ini sebuah acuan atau panduan atau justru menjadi dasar dalam rangka daerah itu menyusun sebuah RPJPD maupun RPJMD. Ini menurut saya itu garis besar. Karena apa? Di situ akan terpetakan, Mbak Siva, misalkan Kabupaten Jember. Kabupaten Jember itu mulai dari Jombang sampai Silo, kemudian Ambulu sampai Jelbuk. Kira-kira di situ kalau difoto ada potensi apa sih Kabupaten Jember? Sama dengan Jawa Timur. Kalau Jawa Timur dipotret, ini ada apa saja? Nah, inilah yang harus kita lakukan pemetaan itu. Memang sudah ada RT RW. Kalau Jember saya tidak paham sudah ada atau belum. Saya itu sudah ada. Cuman persoalannya sekarang gini.
ketika sudah ada RT RW sebagai perda peraturan daerah, ini produk hukum ya Mbak ya. Kalau di pusat namanya undang-undangan gitu ya. Lah, ketika undang-undang penegakannya siapa yang penegakan juga sudah jelas. Kalau perda siapa yang penegakan ini juga jelas. Nah, ini ada apa? Tapi ternyata kok masih seperti ini. Banyak di daerah-daerah di Jawa Timur, kabupaten kota itu masih tumpang tindih, Mas Siva. Benar Pak. Berarti kan di sini gini, kalau di daerah tersebut sudah punya RT RW, tapi ternyata di sini untuk pembangunannya, jangankan berkelanjutannya, kita belum sampai ke sana. Eksplorasi kemudian eksploitasinya tersebut, ini controlling dari pemerintah seperti apa? Apakah sudah betul memang daerah situ di peta RT RW-nya untuk daerah industri misalkan? Apakah di daerah tersebut memang betul sudah untuk perumahan? Ini kan harus kita baca RT RW gitu loh. Nah, kadang-kadang yang jadi persoalan gini lagi. Investor itu kan saya khawatir tidak melihat. Saya khawatir tidak melihat, tidak membaca RT RW suatu daerah. Sehingga di situ ketika mau investasi di suatu daerah, tanpa melihat RT RW, dia langsung membebaskan lahan dulu. Ada kejadian seperti itu banyak. Banyak. Nanti saya kasih contohnya, Pak. Boleh Pak. Lebih mudah nangkap ini Pak, kalau misalnya langsung ada kasusnya nih. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kita tanya siapa yang salah? Masa kita mau menyalahkan pengusaha? Pengusaha itu kan pragmatis orangnya. Ketika saya bikin usaha di situ, apa yang saya dapat, berapa yang saya keluarkan untuk rugi. Nah, sekarang yang mengarahkan siapa? Yang mengarahkan harus pemerintah. Nah, akhirnya gini, saya berpikir berarti kaitannya ini sosialisasi yang perlu. Kaitannya dengan RT. Kalau RT RW sudah ada, berarti sosialnya harus masif. Nah, biasanya investor itu ketika mau menginvestasikan pada suatu daerah, membebaskan lahan, biasanya yang ditemui adalah lurah dan kepala desa. Karena itu ujung tombak pemerintahan terbawah. Benar, Pak. Berarti sosialnya harus masif kaitannya dengan RT RW ke situ. Ini pendapat saya, Mbak Siva, seperti itu. Iya, tapi waktu barusan dijelaskan, saya sepakat sih Pak. Karena kalau misalnya dari bawah saja sosialisasinya tidak masuk, tentu pasti akan banyak investor juga yang dia tidak paham dan asal saja langsung pembukaan lahan gitu, seperti itu. Nah, terkait dengan isu nih Pak, tadi kan Bapak sudah mancing saya nih, saya kayak penasaran nih. Ini kalau sudah penasaran ini, kalau tidak segera dibongkar, takut kebawa mimpi nanti Pak. Gitu ya? Iya, jadi isu yang paling atau untuk saat ini yang paling hangat nih terkait dengan RT RW sendiri itu yang sedang dihadapi oleh Komisi B atau Komisi D Bapak Dapil 5 itu apa Pak? Gini ya, saya belum bicara ke sana. Saya ingin menyampaikan bahwa RT RW di sini saya berharap setiap 5 tahun, siklus 5 tahun itu ditinjau ulang. Kenapa Pak? Karena perkembangan masyarakat sedemikian dinamisnya. Satu contoh gini, di daerah kita sendiri, dapil kita ya, Lumajang Mbak ya. Kita beberapa waktu yang lalu ketika terjadi erupsi Gunung Semeru, kan ada satu wilayah, berapa desa itu yang dipindah ke daerah tertentu di hutan. Nah, otomatis ini kan sudah tidak sesuai dengan RPJMD-nya, dengan RT RW-nya gitu loh. Lah, ini kan harus dilakukan perubahan lah. Dari situlah sehingga pemerintah daerah itu bisa mengevaluasi seberapa jauh RT RW ini secara konsisten bisa kita terapkan, bisa kita jalankan. Berarti itu setiap 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun sekali. Saran saya. Memang kalau tidak salah di perdanya itu di situ memerintahkan 5 tahun sekali ditinjau. Kan berlakunya biasanya 20 tahun toh RT RW itu. Nah, dari situ kalau ini selalu kita otomatis ketika kita mau patuh pada ini yang 5 tahun sekali, otomatis kita melakukan pengawasan ini kan bisa secara berkelanjutan. Sehingga ketika mau terjadi pelanggaran tidak terlalu jauh terjadi gitu loh. Contoh gini, di Dapil 5 di Jember,
seperti berdirinya sebuah perusahaan besar yang ada di Puker. Kita juga tidak tahu apakah memang di RT RW-nya di situ memang wilayah industri. Karena ini tidak lepas dari kejadian yang beberapa waktu yang lalu terjadi karena jalan yang dilewati adalah jalan provinsi. Jadi jalan provinsi itu Mbak ya, kalau saya ngambil ini aja, dari Kali Putih Rambi Puji, itu ke selatan sampai Puker, kemudian Kasian, Lumajang, lewat Kencong, nah itu jalan provinsi. Nah, jalan provinsi itu, ini sebelum lihat aja ya, temanya RT RW masalahnya. Jadi beban jalan kendaraan ini kan berbeda dengan jalan nasional. Nah, di situ kemudian berdiri perusahaan besar yang di situ membutuhkan sebuah angkutan kendaraan juga yang bertonase tinggi juga. Nah, sedangkan kemampuan jalan di situ terbatas karena milik provinsi gitu loh. Nah, akhirnya pertanyaan kita gini, apakah sudah betul di situ memang RT RW-nya menentukan di situ berdiri sebuah perindustrian atau industri gitu loh. Nah, ini akan berbeda ketika kita tahu bahwa industri di Jember sebelah mana, di situ baru kita dirikan. Perkara nanti bahan bakunya ngambil di sana itu kan persoalan lain. Yang penting kita patuh pada ruang yang ada gitu loh. Ya, ruang yang sudah ditata menjadi sebuah perda tadi. Terus sekarang banyak lagi kita temui. Banyak perumahan-perumahan yang menggunakan lahan hijau. Iya kan? Nah, harusnya itu RT. Di situ akhirnya dirubah dulu, kan gitu toh, pemanfaatannya dirubah dulu. Nah, pertanyaannya gini, apakah di wilayah tersebut, apakah memang peruntukan untuk perumahan? Ini kan satu pertanyaan, gitu loh. Nah, ini tidak semua masyarakat paham, tidak semua masyarakat tahu. Nah, ini kan harus ada sosialisasi. Terus lagi, Mbak Siva, tidak jauh-jauh, sebelah rumah saya ini mau dibangun gudang Indogrosir. Nah, pertanyaannya, apakah memang ditata ruangnya di sini sebagai pergudangan? Karena di sekelilingnya adalah perumahan pemukiman, gitu loh. Itu pertanyaannya. Karena saya kebetulan di Komisi D, ya bagaimanapun juga warga masyarakat sini datang ke sini mempertanyakan itu. Benar Pak. Gitu loh, mempertanyakan. Izinnya harus kaitan dengan masyarakat. Sudahlah. Kemarin beberapa waktu yang lalu lah rekanan datang ke kami mau melaksanakan. Nah, saya tanya mengenai INB-nya. INB-nya sudah ada belum? Karena dulu ketika ada konsultasi publik, jadi di Jawa Timur gini Mbak Siva. Kebetulan saya Komisi D, saya menyarankan ke eksekutif mitra kami adalah Bina Marga, Cipta Karya, Dinas Perhubungan, Sumber Daya Air. Saya dan juga menyarankan ke swasta lewat eksekutif, tolong ketika di daerah tersebut mau berdiri sebuah bangunan besar, lakukan konsultasi publik. Artinya apa? Sebelum bangunan itu berdiri, undang masyarakat untuk berdiskusi. Dampak negatif dan positifnya. Alhamdulillah dijalankan Mbak Siva. Alhamdulillah dijalankan. Seperti kemarin yang ada di Puger, jalan provinsi itu. Jadi sekarang jalan provinsi Puger yang sampai Lumajang itu jalan provinsi rasa jalan nasional, Mbak. Karena kemampuan jalan nasional. Karena itu tadi daya dukung untuk lancarnya industri yang ada di sana tadi itu. Jadi kita ngalah. Kita tidak tahu RT RW seperti apa, tapi kita ngalah. Nah, seperti belakang ini juga gitu. Masyarakat sudah diundang konsultasi publik, tapi saya nggak ada waktu itu jam-jam kerja dari Surabaya. Tapi habis itu baguslah niatan dari pihak perusahaan ketemu saya sarankan, saya minta ketemu perusahaan sama pemerintah daerah dan warga bertemu lagi. Alhamdulillah dijalankan pertemuan, terjadi dialog, di situ akhirnya ada sebuah kesepakatan. Nah, cuman ketika mau bangun kita tanya dulu. Waktu itu saya pesen, jangan sampai tanda tangan warga ini yang kaitannya dengan penyusunan AMDAL
ini juga dijadikan sebagai dasar untuk mengurus IMB. Saya tidak mau. Ini harus kita bedakan gitu loh. Tanda tangan warga katanya AMDAL dengan IMB ini berbeda. Nah, kemarin itu yang mungkin sering di ini ya Pak ya. Ini yang sering ditinggal. Nah, akhirnya gini. Kemarin ketika ada rekanan datang sini, ngomong gitu, saya tanya IMB-nya. Nah, dari situ, karena sebelum sekitar 3 minggu yang lalu, ada Dinas Sumber Daya Air Jawa Timur yang datang ke sini, kemudian saya kunjungan kerja di Banyuwangi, telepon, katanya survei katanya dengan saluran kewenangan provinsi. Ternyata ada provinsi ini. Nah, saya enggak mau terjadi seperti perusahaan-perusahaan lain. Ketika sudah ada tanda tangan warga ditinggal, kemudian perusahaannya jalan bus tanpa tahu saya ingin seperti itu. Karena yang terdampak kan warga. Nah, ternyata setelah saya hubungi SDA, masih ada beberapa perizinan yang belum dilakukan, termasuk SDA. Akhirnya enggak jadi dikerjakan sampai sekarang. Saya minta itu. Saya minta itu penuhi dulu regulasi yang ada. Setelah itu silakan saya support, saya bantu, gitu loh. Jadi ketika ada masyarakat itu saya siap membantu. Saya yang anu masyarakat selama regulasi tersebut dijalankan. Lah ini loh Mbak, perlunya kita bisa melakukan sosialisasi terhadap RT RW, kemudian juga pengawasannya juga harus jelas siapa yang mengawasi. Kalau setahu saya kan kalau Perda itu kan pengawas atau kontrolingnya kan polisinya kan Satpol PP. Nah sekarang seberapa jauh Satpol PP itu mau melakukan kontroling terhadap perda-perda yang sudah ada. Karena banyak perda yang kita bikin, tapi ternyata perda itu ibaratnya seperti macan ompong. Karena penegakannya yang kurang maksimal gitu loh Pak. Padahal sudah jelas, sudah tertuang, tapi tidak bergerak, tidak ada melakukan pergerakan. Karena kan gini, salah satu acuan lagi kaitannya dengan RT RW. Ini kan agar pembangunan berkelanjutan. Iya benar Bapak. Gitu loh. Kalau di sini itu tidak berdasarkan RT RW, kita tidak tahu kapasitas sumber daya alam di satu daerah. Jangan-jangan ketika di sini dieksploitasi ternyata cuma hanya berjalan 1 tahun 2 tahun kemudian akan akhirnya kan ya dirugikan daerah juga gitu. Nah dari sinilah daerah akhirnya bisa mengarahkan kira-kira kekayaan alam suatu daerah itu ini ada di mana saja. Sehingga ketika mau ngundang investor ini jelas investor mana yang akan diundang gitu loh. Benar. Dan investor ketika datang ke satu wilayah setidaknya juga punya panduan gitu loh. Jadi tepat sasaran. Betul. Gitu ya Pak ya. Dengan tepat sasaran otomatis pembangunan bisa berkelanjutan seperti itu. Luar biasa. Iya. Berarti nah ini menjadi sangat menarik ketika tadi Bapak menjelaskan sosialisasi dan lain sebagainya nggih Pak nggih. Nah, yang kami tangkap langkah konkret yang telah Bapak lakukan, karena ini dapil Bapak ya, Lumajang, Jember, dapil 5. Nah, langkah Bapak yang sudah Bapak lakukan selain sosialisasi untuk menanggulangi terjadinya mungkin adanya tumpang tindih RT RW ataupun kendala di masyarakat, selain sosialisasi dan juga menjembatani masyarakat dan juga pihak yang memiliki industri ataupun yang lain sebagainya, apalagi Pak yang sudah dilakukan? Jadi kebetulan di komisi kami itu, komisi D itu jumlah anggotanya itu ada 23. Dan wilayah kita itu Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten kota. Nah, dari situ kita ada program kerja yang setiap bulan disusun. Baik itu atas dasar usulan dari masyarakat atau inisiatif dari dewan, kita melakukan kunjungan kerja. Nah, kunjungan kerja dari sini kita lihat tingkat permasalahan ketika kita melakukan pembahasan-pembahasan dengan UPD-UPD yang ada. Misalkan gini, ketika kita melakukan pembahasan lalu rapat kerja bersama Dinas SDM, Dinas Sumber Daya Air. Nah, kira-kira permasalahan apa yang ada di situ? Salah satu contoh SDM, Sumber Daya Air, yang saya beberapa kali turun, kan
legislatif kan bukan eksekutor, Mbak. Yeah. Kan bukan eksekutor. Yeah, Hanya melakukan controlling, kemudian mensupport, mendorong, menyarankan, kan gitu. Eksekutornya kan eksekutif. Nah, seperti yang terjadi di daerah Mbak Siva, di Blitar. Sana ada di kecamatan... Saya Lumajang, Pak. Oh ya, Lumajang ya? Iya. ABTV ya yang di anu ya? ABTV yang Blitar. Kantor kami yang di Blitar, Pak. Kantornya ya? Iya, boleh. Lumajang aja, Lumajang contohnya. Di Lumajang itu kan yang terkenal itu kan emas hitam. Iya. Pasir. Nah, Lumajang itu kan ketika Gunung Semeru erupsi kan ada yang seneng, ada yang tidak. Iya, pasti. Yang seneng itu ya pemain pasir kan gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu itu kan banyak terjadi masalah. Kaitannya dengan penambang pasir ilegal. Nah, kemudian dari situ juga ada yang legal, juga peralatannya salah. Misalkan pakai penyedot itu tidak boleh. Nah, dari sini akhirnya ketika kita evaluasi antara yang ilegal dan legal, itu banyak yang ilegal. Kenapa demikian? Karena ternyata di situ penambang-penambang itu kan memang ketika mengurus perizinan, karena kan perizinan sebenarnya lebih sederhana, Mbak. Jadi di Jawa Timur. Nah, ini kebanyakan pakai konsultan. Nah, ini yang menjadi keluhan dari kami, ini adalah ada dari pihak dinas, ada pihak dari rekanan, katanya ribet, kemudian dari dinasnya konsultan baru datang kekurangan suruh memenuhi, tapi ternyata sekian bulan tidak dipenuhi. Nah, kan menjadi kendala seperti itu. Itu yang menjadi lama ya. Belum lagi kaitannya dengan perizinan yang berkaitan atau bersinggungan dengan lahan-lahan milik pengairan langsung. Itu kan harus ada rekomtek dari sumber daya air. Kalau katanya dengan perhutani, ada rekomtek dari perhutani, yang seperti itu. Ya, luar biasa. Sebenarnya saya masih penasaran sekali, Pak, dengan ilmu RT RW ini, Pak. tapi kita ini, Pak, harus waktu ya, Pak ya. Siap. Jadi mungkin sebelum kami akhiri, Bapak bisa memberikan closing statement kepada para pemirsa ABTV dan juga pemirsa dimanapun mereka berada terkait dengan apa sih pentingnya dari RT RW dan poin apa yang harus kita pedulikan terkait dengan RT RW. Baik, jadi saya berharap baik ini pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, kaitannya dengan RT RW betul-betul menjadi perhatian kita secara serius agar kita bisa melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dan pembangunan tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat sehingga tujuan dari negara bisa terpenuhi. Seperti itu, Mbak Siva. Luar biasa, baik. Semoga nanti di kesempatan lain saya bisa bertemu dengan Bapak kembali. Kita ngobrol yang banyak ya, Pak ya. Amin. Baik, terima kasih para pemirsa ABTV dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia membersamai kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus ikutin kami ABTV in Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.